Apa ini? Kukira aku sudah mati. Ibu, Wiji, sedang apa kalian di sini? Jangan salahkan aku ya, Shelly. Ini semua salahmu karena sudah menghalangi kekayaan sepupumu. Ibu, aku anakmu. Kenapa? Kamu cuma anak mantan istri, gak pantas jadi anakku. Oh, aku lupa bilang. Wiji itu satu-satunya putriku. Ibu, kenapa kamu melakukan ini padaku? Nona Sally, beberapa hari lalu kamu menyelamatkan nyawa Nyonya hingga terluka parah. Mengetahui kamu sudah sembuh, Nyonya memintaku untuk membawamu ke kediaman Sean untuk berterima kasih padamu. Sembuh? Menyelamatkan nyawa wanita paling berkuasa, Nyonya Laras? Bukannya itu terjadi 3 tahun lalu ya? Jangan-jangan aku terlahir kembali? Di masa laluku, keluarga Chandra memakai kesempatan ini untuk mendapat perlindungan dari keluarga Sean. Dan mereka hidup mewah. Aku dihadati ibu tiriku dan anak haramnya hingga mati kebakaran. Karena surga kasih kesempatan kedua. Di kehidupan ini, darah harus dibayar dengan darah. Ayo duduk. Aduh Shelly, terima kasih sudah menyelamatkanku. Akan kuturuti apapun yang kamu mau. Kamu baik sekali Nyonya. Siapapun di situasi itu pasti akan membantumu. Aku membantumu tanpa pamrih. Oh, kamu ini anak yang baik sekali. Aku semakin menyukaimu. Kudengar kamu belum menikah ya? Putraku Bayu masih lajang juga loh. Gimana kalau... Putra kedua Bayu Sean, dia pria paling berkuasa di kota, juga kepala keluarga Sean. Aku mau balas dendam untuk melawan keluarga Chandra. Aku terlalu lemah sendiri. Kalau aku dibantu Bayu... Nona Sally, terima kasih sudah menyelamatkan ibuku. Tapi kalau punya niat tersembunyi, jangan coba-coba. Kamu salah paham Pak Bayu. Alasanku kesini bukan untuk meminta sesuatu ke Nyonya. Aku mau kasih kamu peringatan. Nyonya, sejak aku terluka, aku mendapatkan kemampuan untuk meramal. Aku meramal jam 3 siang besok, Pak Bayu akan dibunuh dan mati di tempat. Hah? Apa? Astaga, Bayu, jangan keluar rumah ya. Cepat segera umumkan ini. Siagakan seluruh rumah. Baik. Jangan khawatir, Ibu. Nona Sally, bertahun-tahun ada banyak wanita yang menginginkan jadi istriku. Banyak sekali. Mereka mencoba mendekati ibuku, memakai segala cara. Tapi cara sekonyol itu, kamu yang pertama. Kalau kamu nggak percaya, kenapa kamu nggak bertaruh saja? Karena kita bertaruh sekalian saja. Kalau Shelly kalah, yang penting Bayu selamatkan. Kalau Bayu kalah, dia harus menikahi Shelly. Hah? Gimana? Hah? Oke, nggak masalah. Tapi memangnya Pak Bayu berani? Wanita ini memang mengejarku. Gak apa-apa. Kalau aku suka melihat pembohong diekspos sampai malu. Pak Bayu, sudah jam 3. Berkas untuk pertemuan dengan grup Lee sudah disiapkan. Tapi kamu benar-benar gak butuh penjaga. Mempercayai kebohongan konyol itu sedetik saja rasanya seperti kecerdasanku dihina. Hah?
Bayu, kami dibayar untuk membunuhmu. Yup. Kamu kira kamu bisa membunuhku? Bukannya sudah kubilang untuk hati-hati di jam 3 sore? Kenapa kamu di sini? Aku mengikutimu. Aku tahu kamu gak percaya, jadi aku harus menyelamatkanmu. Nona Sally, kamu memang melakukan apapun demi masuk ke keluargaku. Percobaan pembunuhan itu kamu rencanakan, kan? Apa kamu kira? Aku tega memenjarakan aktor gak bersalah? Masih beralasan. Kamu berani permainkan nyawaku. Kamu pasti lelah hidup. Sudah terbukti, Nona Sally nggak ikut campur. Percaya padaku sekarang. Jadi Pak Bayu, soal taruhan kita, apa sudah berlaku sekarang? Kenapa kamu bersikeras menikahiku? Meski taruhannya berlaku dan kita menikah, kamu nggak akan bahagia. Bahagia? Itu kemewahan bagiku. Selama ini, aku hidup seperti anjing di keluargaku. Ibu tiriku dan putrinya sendiri membakarku hidup-hidup. Aku butuh kekuasaanmu untuk membalas dendamku. Kenapa aku harus membantumu? Kalau kamu menikahiku, kamu bisa kabur dari desakan ibumu untuk menikah. Dan ditambah lagi, aku bisa melindungimu hari ini. Bayangkan berapa bahaya yang bisa kuramal di masa depan nanti. Contohnya saja, jebakan grup Lee. Proyek Lee dirahasiakan. Kenapa dia bisa tahu? Sepertinya ramalannya akan terjadi lagi. Jangan-jangan dia memang bisa melihat masa depan. Aku membutuhkan bantuanmu dan kamu butuh istri yang bisa meramal bahaya. Setahun kontrak, kucerahkan kalau dendamku selesai. Yang aku tahu, belahan jiwamu akan muncul 8 tahun lagi. Aku gak akan menghalangimu. Aku bisa menyetujuimu, tapi dengan satu syarat. Jangan jatuh cinta. Kalau enggak, kontrak kita hangus. Jangan khawatir Pak Bayu. Aku yang paling tahu kalau perasaan itu sama sekali gak berguna. Pertunangan kita akan kuumumkan di waktu yang tepat. Bayu Sean digosipkan menikahi iparnya di masa laluku. Tapi dia merahasiakannya. Dia takut untuk melukai wanita itu. Tentu saja boleh. Sekarang, apa kamu bisa mengantarku pulang? Tunanganku? Nona? Bukannya Nyonya bilang kamu menyembuhkan diri di perumahan dan gak pulang tanpa izin? Siapa itu? Dia Tuan Bayu? Apa aku Bayu Sean boleh memasuki pagarmu? Tentu, silakan masuk. Aku baru tahu wanita muda sepertimu hidupnya menyedihkan sampai nggak bisa masuk rumah sendiri. Tapi karena kita punya persetujuan, kamu nggak perlu menahan.
perlakuan buruk dari mereka lagi. Kamu punya dukungan Bayu Sean sekarang. Jangan memalukanku. Pak Bayu ini bisa membuat kata-kata baik jadi terasa begitu menakutkan. Gak heran iparnya memilih kakaknya. Hei, Pak Bayu, selamat datang di rumah kami. Maaf atas keterlambatanku. Keluarga Chandra penjagaannya tinggi. Bahkan putri sulungmu nggak bisa masuk. Bukan begitu Pak Bayu. Shelly pergi selama beberapa hari. Jadi penjaganya pasti nggak mengenalinya. Terima kasih sudah menjamuku hari ini. Aku punya kalung batu merah sebagai hadiah. Tunggu sebentar Pak Bayu. Akan ku ambilkan. Oh Shelly, kalung batu merahnya sudah lama dikasihkan ke Wiji. Kamu sudah lupa ya? Dikasih. Kamu yang menipuku untuk menyerahkannya. Begitukah? Kalung ini hilang waktu ibuku masih hidup. Sejak kapan ku kasih ke sepupuku ya? Kalau mau hadiah untuk Nyonya, akan kubelikan perhiasan yang lain. Gimana? Untuk kalung ini, biar Wiji saja yang pakai ya. Lupakan. Gak usah repot-repot, Nona Sally. Kamu penolong ibuku. Wajar kalau dia menjamumu, kami gak minta apapun. Itu benar. Benar apanya, dasar bodoh. Kamu gak paham apa yang dia bilang. Katanya, Sally itu penolong ibunya. Dia menunjukkan dukungannya. Suruh Wiji menyerahkan kalung itu. Tapi Wiji sangat menyukai kalungnya. Dulu, aku susah-susah menipu Shelly untuk menyerahkannya. Astaga, Wiji kan cuma sepupu. Kalau dia anakku sendiri pun gak setara dengan membuat Pak Bayu tersinggung karena kalung. Prioritasnya sudah jelas. Jangan rusak kesempatan ini. Wiji tahu yang terbaik. Karena ini adalah hadiah untuk Nyonya Laras, kalungnya akan dikembalikan oleh Wiji. Karena niatnya ini hadiah untuk ibuku. Nanti kalau dia menjamumu lagi, tolong dibawa. Nona Sally, aku titipkan padamu. Jangan khawatir Pak Bayu. Gak akan hilang kalau dijaga olehnya. Gak akan. Alman, Wiji, kalung ini cuma awalan. Semua yang kalian curi di masa laluku akan kurebut kembali. Aku anakmu sendiri. Kenapa? Kamu anak mantan istri, gak pantas jadi putriku. Wiji itu adalah satu-satunya putriku. Ibu, kenapa kamu melakukan ini? Nona, kamu gak apa? Di kehidupan sebelumnya, tolong lakukan ini. Diam-diam, jangan sampai ada yang tahu. Oh ibu, ada kabar buruk. Aku memasuki aula leluhur dan melihat tablet leluhurnya pecah. Shelly baru datang dari penyembuhan dan tabletnya. Menurutmu ini karena ada apa? Nenek, kita lihat sendiri saja ya. Kalau memang hancur, kita bisa cari alasannya. Gimana? Oke. Pelan-pelan, Bu. Hah? Gak mungkin. Sudah jelas apa? Jelas aku lihat tabletnya hancur. Wiji juga lihat. Ibu, kamu yakin gak salah lihat? Waktu itu giok putihku juga hancur kan? Tapi itu untuk persembahkan aula leluhur. Cucumu berpikir kasih persembahan bisa untuk meningkatkan nasib baik kita loh. Anak baik, sejak kamu kembali bisnis keluarga semakin lancar. Aku juga dengar loh kalau keluarga Shen sangat menghormatimu. Oh, kamu memang bintang keberuntungan keluarga. Gak mungkin. Hah? Bukan aku. Hah? Aneh sekali.
Bertahun-tahun tablet ini di sini, gempa saja nggak bisa geser. Ibu, kenapa ini bisa hancur? Hah? Jangan-jangan kamu membawa hal kotor denganmu. Itulah kenapa tabletnya jatuh. Penjaga, bawa Nyonya ke kuil Ciun untuk membersihkan spiritualnya. Ibu, bukan aku. Pasti ada yang... Diam! Beraninya menentang leluhur kami. Untungnya Shelly bintang keberuntungan kami. Kalau enggak, keluarga ini akan bermasalah. Kamu tinggal di kuil selama 3 bulan sampai bersih dari kotoran. Jangan sampai bawa nasib jelek pulang. Nyonya, bibiku dia. Kalau nggak tahan dipisahkan, pergi saja dengannya. Di kehidupan lalu, kamu menuduhku merusak tablet leluhur sampai aku harus ke kuil. Di kehidupan ini, kamu harus merasakan kesulitanku selama 3 bulan. Bibi, setelah 3 bulan di kuil, berat badanmu jadi turun. 3 bulan kamu tersiksa. Kamu harus mempelajari sesuatu. Mulai sekarang, kamu jangan bawa kotoran ke rumah. Baik, Bu. Shelly masih membawa keberuntungan. Keluarga Sean mengirimkan seseorang dengan undangan ke pesta Valentine. Dulu, keluarga Chandra nggak akan terkualifikasi untuk mendatangi pestanya. Ini semua berkat Shelly. Kalau dia bisa meninduri Pak Bayu di pesta itu, bukannya dia cuma akan menginjak kita? Enggak, dia nggak boleh pergi. Shelly, aku sudah lama gak di rumah. Aku kangen banget sama kamu. Badanmu sudah sembuh? Ini, minum sup sarang burung ini. Wiji, kamu minum juga ya? Aku juga kangen kamu. Terima kasih, Bu. Nah, bersiap-siaplah. Kamu akan pergi ke pesta keluarga Sean. Ini pertama kalinya kami diundang oleh mereka. Oh, kamu nggak tahu seberbahaya apa situasinya. Untungnya Shelly lari dan mendorongku pergi. Kalau enggak, tulang tuaku ini nggak akan berdiri di sini. Kamu terlalu baik, Nyonya. Kamu cuma diberkati nasib baik. Sombong sekali dia. Tunggu saja sebentar lagi. Oh ya, aku punya pengumuman besar nanti. Shelly dan Bayu, mereka akan... Ibu. Ibu, soal Nona Shelly dan aku akan kuumumkan kalau sudah waktunya. Dasar bocah, jangan berubah pikiran. Kalau aku kehilangan menantu sebaik dia, ku kasih tahu ya, nggak akan ku maafkan. Ayo ke sana. Shelly, cuma karena kamu membantu Nyonya Laras, kamu kira kamu menantu kedua mereka? Kamu coba menempel dekat sejak datang. Kamu mencoba mendekati Pak Bayu, kan? Dasar licik. Kakak, pesta keluarga Sean ini acara yang elegan, tapi kamu dandan seperti budak. Kamu ini sengaja menghina Nyonya Laras dan Pak Bayu ya? Aku... Nona Shelly, kenapa gaun dan perhiasan yang dikasih keluarga Sean untuk malam ini dipakai oleh mereka berdua? Pak Bayu, sebenarnya kakakku katanya gaun dan perhiasanmu itu terlalu jelek. Kami dipaksa untuk pakai. Kakakku lebih memilih pakai gaun polos daripada menerima hadiah dari Pak Bayu. Begitu. Jadi ternyata Nona Shelly gak suka hadiahku. Begitu. Sepertinya Nona Shelly gak suka hadiahku. Penjaga, bawa Nona Shelly ke atas dan pakaikan dia gaun antiku.
Ini hari Valentine. Kalau ada tuan muda yang menyukai seseorang, pakai bunga ini sebagai undanganmu untuk mengajak pasangan dansa. Wah. Wah, cantik. Keluarga Sean menghormati penolongnya. Kalau kamu nggak suka apa yang kukirim, anggap saja itu sampah. Aku penasaran kalau gaun ini cukup mencuri perhatianmu, Nona. Terima kasih Pak Bayu. Aku menyukainya. Nona Sally, maukah dansa denganku? Aku memperoleh kilang anggur ini dari Prancis bulan lalu. Aku mau kamu mencoba anggurnya. Katanya mau jadi istriku, tapi merayu banyak pria di depan umum. Kenapa Bayu gak cukup untuk dendammu? Butuh bantuan dari yang lain. Kamu gak cemburu kan, Tuan Bayu? Ingat, kita cuma kerja sama. Jatuh cinta itu melanggar kontrak. Kamu salah pikir. Aku cuma menggunakan hakku sebagai tunangan. Lihat si licik Sally itu. Kalau nggak bisa dengan Pak Bayu, pria siapapun di sini masih lebih baik dari keluarga kita. Maukah kamu berdansa denganku, Tuan? Bolehkah aku jadi pasanganmu, Nona? Kudengar ayahmu membeli tanah di kota timur ya. Keren sekali. Wajah dan badanmu dipenuhi ruam. Wajah dan badanmu dipenuhi ruam. Astaga, jangan-jangan itu menular. Yang terkena ruam harusnya Shelly kan? Kamu yang makan sarang burung itu kan? Alman akan membawakan sup untuk Wiji dan aku. Sebelum dia ke sini, kamu harus menukar mangkuknya secara diam-diam. Baik Nona, Anda tenang saja. Shelly. Cerdas sekali Nona Sally. Bahkan ruamnya datang tepat waktu. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu tahu, setiap merencanakan sesuatu, mata kananmu lebih sering kedip dari kirimu. Juga ruam palsu yang kamu gambar ini terlihat sangat imut. Apa Tuan Bayu tahu? Sekarang dadanya berdebar dengan cepat.
Ini salahmu karena lama sekali. Pestanya sudah mulai kan? Aku cuma mau kelihatan cantik demi Bayu. Tunggu, siapa ular itu? Hei, Kak. Menurutmu dia belum rayu Bayu kan? Aku yang paling tahu soal Bayu. Wanita sepertinya nggak akan menarik perhatiannya. Bocah, masih bilang gak menyukainya. Dari yang kulihat, kalian akur-akur saja tuh. Kakak, kamu dan Bayu teman masa kecil kan? Dan kamu kakak iparnya, kenapa gak membantuku? Kalau aku menikahi Bayu, kita kan bisa jadi saudara. Kenapa buru-buru? Bayu selalu memilihmu. Memang siapa lagi yang akan jadi ipar kedua keluarga Sean? Bayu memang sedikit cuek saja. Aku tahu sebenarnya dia pasti mencintaiku. Nona Shelly, ada apa? Orang dari keluarga kelas bawah sepertimu bisa masuk pesta keluarga Sean? Koneksinya banyak juga ya, Nona Shelly. Bayu cuma mengundangmu karena Nyonya Laras berterima kasih, tapi malah berlagak bangsawan. Apa kamu tahu? Semalam Bayu ada di kasurku. Gaunku! Wanda, maafkan aku ya. Astaga Wanda, gaun edisi terbarumu. Apa aku mengizinkan untuk menyentuh tunanganku? Tunangan? Shelly Chandra? Gak mungkin, gak mungkin. Ah! Kenapa kamu memilih dia? Oh, jadi tunangan Tuan Bayu itu Nona Shelly ya? Aku dengar Wanda sudah menyukainya bertahun-tahun. Gak heran dia selalu menyulitkan Nona Shelly. Ada apa ini? Nyonya, ini semua salahku. Wanda, keluar sekarang juga. Aku akan mendatangi Pak Reza besok pagi. Kakak, tolong bantu aku memohon ya. Bodoh. Wanda, pulang saja sekarang. Jangan buat Nyonya makin marah ya. Ya, cepat. Hebat juga ya, Pak Bayu. Nggak sehebat aktingmu itu. Kenapa? Ternyata ibumu bersama karyawan ngakui kamu meracuni Wiji. Nanti masukkan obat ini ke sarang burung Shelly. Pastikan mangkuknya terpisah dari punya Wiji. Jangan sampai basah. Oke. Kalau mau main sekalian saja. Benar kan tunanganku? Maafkan aku semuanya. Tunanganku nggak enak badan. Kami pergi dulu. Anak durhakaku. Itu dia, Shelly. Karena dia iri, dia meracuni makanan sepupunya. Dan membuat gadis cantik itu punya ruam-ruam. Dasar wanita licik. Nanti, tambahkan obat ini ke sarang burung Shelly. Pastikan mangkuknya terpisah dari milik Wiji. Jangan sampai basah. Baik. Nyonya, apa kamu sedang menuduh dia? Bukan aku. Ibu, ini gaun antik hadiah dari Pak Bayu. Nona Citra, harga gaun ini lebih mahal dari semua aset keluargamu. Semahal itu, kamu mau membayar dengan properti atau bicara dengan pengacaraku? Enggak, Tuan Bayu bukan aku. Itu dia. Lupakan. Dia yang melakukannya. Bicaralah dengan pengacaraku. Usir dia. Bukan aku. Kamu puas sekarang? Permainannya baru saja dimulai.
Berhenti. Eh. Kamu juga di sini, Nona Wanda. Kamu sengaja menginjak sepatuku, kan? Ini edisi terbatas di dunia. Akan tetapi, karena ada Bayu, kalau kamu jilati sepatuku sampai bersih, mungkin akan kuampuni. Nona Wanda, hidung palsumu miring tuh. Kenapa berdiri saja? Cepat, kasih dia pelajaran. Wanda, sudah kuperingatin. Sepertinya kamu gak peduli keselamatan perusahaanmu. Tanpa perusahaan itu, kamu gak punya uang untuk hidungmu. Bayu, dia itu yang... Ini kelakuanmu. Tangan mana yang kamu pakai? Pak Reza, anakmu di tengah jalan. Bayu, aku salah. Aku gak berniat. Sepupuku yang menyuruhku. Kalau kamu berani cari masalah dengan Sally lagi, keluarga Lee bisa berkemas dan keluar dari kota ini. Baik, Pak. Oh ya, Nona Wanda. Semalam sepupumu memohon Bayu untuk gak menikahiku. Tadi, terima kasih sudah dibantu, Pak Bayu. Pak Bayu, bukankah aku tunanganmu? Nona Wanda ini ternyata memang lebih cari musuh daripada main piano. Orang rendahan seperti Wanda masih bisa kuhadapi sendiri. Oh ya, terus kenapa kamu gugup? Sally, kamu tahu kan kamu bisa ngandalin aku? Sama seperti aku ngandalin kemampuanmu meramal masa depan. Benar kan? Aku ada urusan. Nenek kirimin pesan, tanya kapan kita bakal nikah. Kalau kamu nggak mau kerja sama, terpaksa aku kasih tahu yang sebenarnya. Kalau kamu cuma manfaatin aku. Manis banget. Itu bekas minumku. Makanya rasanya manis banget. Shelly, soal tanggalnya udah diputusin belum? Nenek, kami lagi siapin semuanya. Oh, ini bagus. Tanggal 8 bulan 8, itu hari baik. Apa nggak kecepetan? Kayaknya terlalu mendadak. Mendadak gimana? Keluarga terpandang seperti keluarga Sean. Semua gadis di kota ini mau jadi menantunya. Shelly memang beruntung ya. Tapi buat sehebat Tuan Bayu, banyak godaan di sekitarnya. Seperti Nona Wanda di pesta kemarin. Ibu nggak usah khawatir. Bayu bakal beresin semuanya dengan rapi. Nenek, aku dengar grup Wanda sudah pindah keluar kota semalam. Syukurlah, sekarang nenek bisa tenang soal pernikahanmu. Nenek, aku mau ketemu Bayu dulu ya. Adik, kamu mau ikut? Wah. Piano ini beneran kamu beli buat aku? Kalau bukan siapa lagi? Kamu pikir ini cuma hiasan? Mainkan satu lagu sebagai peresmian. Sudah kuduga lulusan terbaik sekolah musik. Reputasimu memang pantas. Kamu menyelidikiku. Yang lebih penting, kemampuan tinjumu. Gak sehebat main pianomu.
Maksudmu apa? Mulai besok, aku sendiri yang bakal ajari kamu. Jangan repot-repot Tuan Bayu. Aku bisa jaga diri. Tunggu. Seperti ini. Sally, aku nggak bisa selalu ada di sampingmu setiap saat. Terima kasih. Kapan latihan tinjunya dimulai? Jam 6 pagi setiap hari, di tempat latihan keluarga Sean. Nona, Tuan Bayu baik sekali ya sama kamu. Dia cuma gak mau kalau tunangannya bikin malu. Kurang harmonika. Aku jadi kangen tetanggaku pakai masker saat kuliah dulu. Tiap kali aku main lagu ini, dia pasti mengiringiku pakai harmonikanya. Akhirnya aku menemukanmu, gadis pianoku. Kenapa aku malah mimpiin itu? Apa aku salah dengar? Ku dengar kamu sama Bayu udah tunangan ya? Bagus sekali. Yan sudah pulang ya? Ini adalah cucuku, namanya Yan. Dia panggil Bayu paman kecil. Dia udah sekolah musik di luar negeri dari kecil. Halo Nona Sally. Nona Shelley, sebentar lagi dia akan jadi bibimu. Nyonya Laras, sepertinya aku... maaf, aku mau ke toilet sebentar. Wanda, kamu itu kakak iparku. Jangan macam-macam sama kakakku. Kalau ketahuan kamu pasang penyadap lagi di ruang kerjaku. Aku cuma khawatir kalau kamu dimanfaatin sama Shelley. Aku lagi cari orang. Ikut aku. Paman kecil mau dibawa kemana Nona Sally? Permainan musikmu gak lebih bagus dari suara babi disembelih. Padahal menurutku suaranya bagus, mudah untuk dikenali. Tentu saja, itu kan aransemen dari karya Debussy. Yang kamu pelajari dari luar negeri cuma jadi orang masih sombong. Lebih baik daripada yang suka sama kakak iparnya sendiri. Iya. Gimana soal nyamar jadi wanita buat tipu orang? Baru ketemu udah berantem. Di mana sopan santun? Nona Shelley, tolong jangan dimasukkan ke hati ya. Anakku memang kurang ajar. Nanti bakal kumarahi dia. Gak apa-apa kok. Menurutku Yan manis. Rasanya kayak kita pernah ketemu sebelumnya. Gombalan basi kayak gitu gak pantas buat diucapin antara bibi sama keponakan. Aku serius. Musik Yan itu mirip banget sama temanku di luar negeri, Nona Joan. Dia tinggal persis di sebelah rumahku. Tiap aku main piano, dia sering mengiringku pakai harmonika. Aku cuma pernah lihat dia dari jauh. Dia selalu pakai terusan putih dan rambutnya panjang. Meski kita nggak pernah kenalan secara resmi, musik kami sangat nyambung. Kalau kamu mau tahu soal Nona Joan, kita ada urusan. Kita pergi sekarang. Pukulan kananmu salah. Putar pinggangmu kayak gini. Aku bisa sendiri.
Hah? Aduh. Ini akibat kalau nggak mau dengar. Biarku saja. Kalau kamu perban sendiri, nanti malah kayak mumi. Ceroboh banget sih. Gimana mau jadi Nyonya Sally? Kamu lihat apa? Aku nggak lihat kamu. Nona Sally, telingamu. Pak Bayu, grup Zai. Oh, Turunin aku. gerak lagi aku jatuhin kamu. Perlu aku yang urus? Ibu, lihat sejalang itu. Kamu masukin apa ke teh ini? Cuma obat biar ibu agak sakit. Begitu ibu masuk rumah sakit, aku bakal bilang ke semua orang kalau Shelly yang meracuni ibu. Kak, kenapa kakak tega begini sama Bibi? Bibi! Dingin ya? Rasanya kayak bakal ada sesuatu yang terjadi. Nona, Nyonya dilarikan ke rumah sakit. Diduga keracunan. Aku temani. Gak usah, aku yang beresin sendiri. Sally, hati-hati. Kita masih harus foto prewedding. Gampang itu, Mah. Nona Sally, kami dengar kamu dendam karena ibumu lebih sayang adikmu. Kamu meracuninya. Apa itu benar? Kakak, meski kakak benci Bibi karena pilih kasih, kakak gak boleh. Aku temukan ini di tangannya. Kebetulan sekali, ada yang mau kutunjukkan. Hah? Hah? Ini, aku... Nona, aktingmu itu cuma cocok jadi figuran yang dibayar receh. Pas banget sama kamu. Perlu bantuan? Enggak, dokter udah kasih penawar ke Alman. Tapi dia masih kayak keracunan sekarang. Kecuali kalau... Hah? Masuknya bukan cuma lewat mulut, tapi juga... Perlu panggil polisi? Tunggu dulu. Ini bisa ular, bisa bikin gagal ginjal akut.
Kirim sampel liurnya untuk dites. Ini bisa buktikan dia sadar atau enggak waktu disuntik tadi. Baik. Alman berencana mau sandiwara, tapi dia nggak sadar kalau Wiji malah kasih racun beneran. Senjata makan tuan. Ayo pergi. Bekas suntikan itu, jangan lupa difoto buat bukti. Beraninya kamu? Nenek, ada yang paksa aku. Kalau bibiku pura-pura sakit, aku bisa... Pengawal, bawa anak kurang ajar ini dan kurung di gudang atas. Tanpa izinku gak ada yang boleh keluar. Nenek, demi keamanan, biarkan Sally tinggal di rumah saya untuk sementara. Untuk sekarang, memang cuma itu yang bisa kita lakukan. Shelly, jadi kamu udah tahu dari awal ya? Nenek, aku cuma selangkah lebih maju dari mereka. Malam ini ada jamuan bisnis. Aku mau ajak Sally, biar dia bisa tenang sedikit. Nenek, nggak apa-apa. Panggil Dokter Lin untuk periksa. Nenek bakal baik-baik saja. Nggak apa-apa. Panggil Dokter Lin untuk periksa. Nenek bakal baik-baik saja. Di kehidupan masa laluku, aku tahu Alman selingkuh dan lahirin Wiji. Ternyata pria itu cinta pertamanya ya. Ketemu apa? Sampai lupa makan malam segala. Ayahnya Wiji, cinta pertamanya Alman. Sekarang dia jadi preman di kasino. Aku juga punya sesuatu buatmu. Apa? Akta kelahiran Wiji. Apa? Akta kelahirannya. Resminya dia yatim piatu. Tapi selama 10 tahun terakhir, Alman selalu kirim uang bulanan ke luar negeri. Putri memang dekat dengan ayahnya. Di pesta grup Wanda besok, Alman udah minta izin pulang dari rumah sakit. Bagus. Aku udah siapin kado spesial untuk dia. Ibu, asal ibu pura-pura sakit dan bikin Shelly jadi kambing hitam. Tadinya dia cuma mau bikin Alman mencret, tapi kemarin di depan nenek, dia malah ngaku ada yang maksa dia. Pasti ada yang gak beres. Dulu, sampai mati pun aku nggak tahu kalau selain Alman dan Wiji, ada orang lain yang berkomplot melawanku. Di hidup kali ini, semua orang yang menyakitiku bakal terima balasannya. Sepertinya Tuan Bayu cemburu sama dia ya? Cemburu sama dia. Aku cuma alergi sama orang bodoh. Di pesta besok, gimana kalau kita kasih mereka sedikit pancingan? Contohnya? Gen keluarga Chandra menarik ya. Keponakannya malah lebih mirip adik kandungnya dibanding anak sendiri. Benar kan, Nyonya Citra? Iya, kalau dipikir benar juga. Bayu, apa maksudmu? Aku cuma menguji gen bagusmu. Kamu... Ibu, kenapa muka ibu pucat banget? Ibu punya tato. Cuma kesalahan waktu muda dulu. Oh ya? Terus apa orang ini kelihatan akrab? Apa ayah tahu kalau ibu biaya cinta pertama? Ibu, Shelly, kamu lagi. Kamu bilang apa ke dia? Aku cuma bilang dia, kalau utang judi di luar negeri harus dibayar sama anaknya. Begini cara kamu berterima kasih. Jangan sentuh, ini buat Nyonya Laras.
Kenapa ketawa? Tuan Bayu yang hebat ternyata nggak bisa ngurusin tepung sedikit saja. Di sini. Aduh, sepertinya ibu datang di waktu yang salah ya. Wah, ternyata Shelly pinter banget ya. Hiasan krimnya lebih bagus dari buatan koki bintang 5. Tanggal 8 bulan 8, itu hari paling pas untuk menikah. Ibu, masih kebagian. Lihat kalian berdua, cocok banget. Yang satu pinter bikin kue, dan yang satu lagi pinter bikin gosong. Biar pelayan periksa penanggalan dulu ya. Kalian berdua, lanjutin saja. Manis juga. Kenapa takut? Lagian sebentar lagi nikah kan? Siapa juga yang mau nikah? Oh, Nyonya Shelly akhirnya mau pulang juga ke rumah keluarga Chandra. Ibu, masa depan keluarga ini juga punyaku. Kenapa aku nggak boleh balik? Ngomong apa sih kamu? Ngomong-ngomong, ku dengar Nyonya Laras udah nentuin tanggal nikahnya ya? Kakak, apa kamu pikir Pak Bayu beneran cinta? Atau kakak cuma dimanfaatin? Karena kamu perhatian banget sama hidupku, apa kamu juga mau nikah sama orang kaya? Gimana kalau kamu ku kasih nomornya Yan? Pakai deh jurus polos mautmu itu untuk goda dia. Siapa tahu kamu malah panggil aku Bibi. Kamu cukup! Kamu pikir nempel sama keluarga Sean bisa bikin hidupmu tenang? Ibu, nanti aku undang kalian semua ke pesta nikahanku. Ibu mau ngadain pesta dansa besok. Kamu datang nggak? Bayu, kamu kirim pesan karena mau aku ada di sana atau cuma basa-basi saja? Kamu beneran butuh aku? Pestanya enggak, tapi aku iya. Nona Shelly, kamu cantik banget loh malam ini. Kok Bayu tega tinggalin kamu sendirian? Apa jangan-jangan... Kenapa buru-buru mau meluk aku? Pastinya wadah lagi kan? Gak bosan-bosannya cari masalah tiap hari? Udah waktunya kasih tahu semua orang. Turunin aku! Jangan gerak. Atau kamu mau semua orang lihat kaki Nyonya Shelly? Wanginya enak. Ini yang ketiga kalinya. Hari ini udah 3 kali bikin jantungku gak karuan. Pertama pas kamu senyum ke aku di pintu tadi. Yang kedua, udah kemalaman sekarang. Jangan pulang, kamarnya udah disiapin. Terserah kata tunanganku saja deh. Siapa itu? Oh, Keluar atau aku teriak! dia, ada orang asing masuk ke villa. Balik badanmu! Gak sempat. Kamu Jangan gerak. terluka. Tuan, keluar. Kok lu kamu parah begini? Kamu khawatirkan aku.
Tuan, penyusupnya udah ketangkep. Jangan gerak. Diam ya. Shelly pintar banget pilihnya ya. Lihat Bro Zamrud ini. Cantik sekali. Ibu, silakan diminum tehnya. Sini aku bersihkan. Ibu pergi ke sana lagi. Apa ayah tahu? Pergi kemana? Ibu nggak main judi lagi kan? Selama bertahun-tahun ini, keluarga Chandra untung banyak kerja sama kita. Kalian udah kaya raya. Kalau judi doang, Mas, harusnya bukan masalah buat keluarga Chandra. Ibu, kamu bilang apa? Aku mau ganti baju dulu ya. Bang Naga, soal asal-usul Wiji. Nenek, soal pernikahanku sama Sally. Ini kan Liontin Naga keluarga Chandra. Aduh, Ini pasangannya Giok milik Nyonya Chandra. wah, menarik sekali. 20 tahun yang lalu, kamu bilang barang ini hilang. Ternyata, Ibu, Wiji itu adalah cucu kandung kamu. Terus apa Nyonya Citra mau jelasin siapa sebenarnya Bang Naga ini? Kamu jebak kami. Aku... Oh, jadi gitu. Ternyata adik kesayanganku ini 2 tahun lebih tua dariku. Alman, jelasin sekarang juga. Dia cuma fitnah aku. Shelly cuma iri sama Wiji. Maret 1999. Waktu itu kamu barusan menikah sama ayah. Bagus sekali. Nggak cuma itu. Hidup Nyonya Citra ini penuh warna ya. Kamu... Adikku sayang. Bentar. Mata adikku ini kok nggak mirip sama sekali sama mata ayah ya? Cukup. Kenapa dia dapetin semuanya? Jadi ahli waris Chandra, Nyonya Shelly, sedangkan aku... Kamu... Ibu. Nenek! Shelly, aku supaya kamu menderita selamanya. Itu orangnya, katanya dia yang bikin keluarganya hancur berantakan. Shh, dia lihat ke sini. Aku baru mau cari kamu. Pak Bayu, ada yang bilang Nona Sally itu pembawa sial. Apa sebaiknya kita... Keluarga Sean memang lagi butuh nyonya yang bisa ngusir iblis dan jaga rumah. Apalagi yang jago bela diri. Terus, siapapun yang berani ngomong gitu di grup Sean, silakan angkat kaki sekarang juga. Kamu sangat mendalami perannya ya. Gak sebanding sama kamu Nyonya Sally yang cakarnya tajam banget. Dan lain kali jangan kunci tempat latihan lagi ya. Bibi tahu lagu Claire de Lune juga? Aku... Muka Yan pucat. Yan gak apa-apa.
Ini penyakit lama. Enggak, Yan harus ke rumah sakit. Kalau enggak, aku akan khawatir. Paman kecil bakal marah kalau dia tahu. Apa harus banget bawa-bawa nama Bayu? Apa? Udah ngigau gara-gara demam ya? Tahan sebentar ya, kita ke rumah sakit. Tunangan jalan bareng keponakannya. Romantis sekali. Dia demam tinggi karena infeksi paru-paru. Terus ada bekas luka di pergelangan tangannya. Aku cuma kasihan sama dia. Terus kamu bawa dia ke rumah sakit sendiri. Dia selalu lari ke kakakku tiap ada masalah. 3 tahun lalu dia pura-pura sakit dan bikin aku rugi 200 miliar. Dia tahu kamu itu polos. Makanya dia pura-pura jadi korban buat tipu kamu. Dan kamu beneran kena tipu. Apa kamu tahu gimana aku? Kamu kenapa? Gak ada apa-apa. Gimana cara kamu ngerawat dia semalam? Kok nanya gitu? Kan udah dibilang gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Terus kenapa kamu perhatian banget sama dia? Kamu kekanak-kanakan banget sih. Aku kekanak-kanakan. Aku lakuin ini buat siapa? Ada orang yang memang gak tahu bersyukur. Kamu aja yang gak percaya sama aku. Bukannya aku gak percaya, tapi lihat kamu sama dia itu bikin hatiku sakit. Kamu cemburu sama keponakan sendiri. Cemburu? Mana mungkin? Paman kecil nyuruh orang mata-matai kamu. Pengawal-pengawal ini semua anak buahnya. Dia... Kenapa? Karena dia takut. Takut sama kamu, takut sama aku. Fotonya bagus, cuma sudutnya saja yang salah. Kamu mata-matai aku, terus kamu fitnah Yan? Terus apa dia tahu kenapa dulu dia dikirim ke luar negeri? Karena dia hampir bunuh adik kandungnya sendiri. Itu nggak mungkin. Sekarang tahu kan kenapa dia nempel terus sama kamu? Muka kamu mirip banget sama adiknya. Jadi itu alasannya. Makanya berhenti lihat dia kayak gitu. Bisa gila aku. Kamu terluka? Bukannya tadi kamu bilang aku ini jahat? Bayu, dengerin aku. Aku peduli sama dia cuma karena dia itu keponakanmu. Kalau dia nggak ada hubungan sama kamu, aku nggak bakal mau lihat dia sama sekali. Beneran? Atau mungkin aku bohong? Aku nggak peduli. Itu benar bagiku. Masih berlatih selarut ini. Mau mencoba membunuh suamimu? Mungkin kalau kamu nggak mau tampatai tengah malam. Hobi macam apa itu? Keponakanmu itu mau ketemuan dah hari ini. Dan? Adik iparku bawanya masuk. Adik iparmu? Bayu, apa kamu masih ingat saat kita masih kecil dulu? Kamu punya ingatan yang kuat, adik ipar? Nona Wanda dan Pak Bayu punya ikatan yang dalam ya? Tentu saja, Bayu dan aku, kami besar bersama. Wajar saja jadinya. Nyonya Sally, apa kamu cemburu? Aku minta maaf adik ipar. Ini semua salah Bayu. Bantu ganti baju ya. Gak perlu, aku akan lakuin sendiri.
Nona Shelly, jangan buru-buru dong. Bayu nggak kasih tahu kamu ya? Di masa lalu kami, foto yang bagus sekali. Tapi Bayu nggak pernah pakai parfum aroma kayu. Apa katamu? Ini... Kalau aku nggak salah, ini simbol cinta untuk kakakmu kan? Kamu memotongnya dengan bagus, bukan saja potongan bahu yang tertinggal. Aku dengar kamu juga menanyakan seleraku. Gimana kamu bisa tahu semuanya? Ini foto yang Wanda kirimkan saat kakakku berumur 20 tahun. Aku selalu pakai parfum aroma jeruk. Nona Shelly, selama bertahun-tahun, sudah banyak wanita yang ingin jadi istri. Sudah banyak sekali jumlahnya. Sudah banyak yang mendekati ibuku dengan memakai segala cara, tapi dengan metode yang konyol. Ini pertama kalinya. Kalau kamu nggak percaya sama aku, gimana kalau kita bertaruh? Tapi aku nggak tahu apa kamu berani untuk bertaruh. Wanita ini jelas sekali mengejarku. Gak masalah. Bagiku, aku sangat menikmati melihat kebohongan yang terbongkar secara memalukan ini. Kamu nggak menjawab pertanyaanku. Kamu cuma mau lihat aku cemburu kan? Dampaknya lebih baik dari yang kubayangkan. Jangan lupa makan malam keluarga besok. Elisa Baku, maafkan aku kakak ipar. Aku kurang hati-hati. Begini saja. Bayu selalu membawakan aku baju. Kamu? Maaf ya kakak ipar. Biasanya semua bajuku Bayu yang memilihkannya. Aku gak yakin apa kamu menyukainya. Bayu sangat menyukai merek ini. Seleranya selalu bagus. Selera istriku bahkan lebih baik lagi. Khususnya seleranya dalam memilih suami. Aduh, kalian pasangan muda. Apa ada kabar baik? Lihat pembelajaran kehamilannya, Nona Shelly. Aku akan segera hubungi pusat perawatan ibu dan bayi. Jangan merasa terlalu hebat. Wiji, apa kapasitasmu untuk muncul di sini? Kapasitas gak penting. Aku sudah lama tinggal di rumah Chandra. Lagi pula, rumah ini sepi sekali sih. Apa aku gak bisa nikmati teh bersama kakakku? Kakak? Aku ingat kamu 3 tahun lebih tua dariku. Kamu ketagihan berperan jadi adik ya? Lagi pula, keluarga Chandra bukan tempat penampungan. Bukan anjing liar sembarangan yang bisa masuk untuk minum teh. Shelly, kamu tahu betapa menyebalkan dirimu? Kenapa kamu bisa dapetin semuanya dengan mudah, sementara aku sudah merencanakan semuanya, tapi berakhir tanpa apapun? Ini semua salahmu. Wiji, kamu dan aku gak pernah jadi saingan, karena kamu gak pernah termasuk dalam keluarga Chandra. Mulai besok, kasih proyek yang kamu pimpin pada Shelly. Juga lahan konstruksi. Paman Wandi akan mengambil alih. Kamu mau menendangku dari keluarga? Meskipun aku bukan dari keluarga Chandra, aku sudah lama tinggal di rumah ini. Perasaanku tulus pada keluarga ini. Lagi pula, meskipun pekerjaanku gak sempurna, aku tetap bekerja keras. Keluarga Chandra sudah banyak berbuat padamu. Nenek, jangan salah paham. Aku cuma mengemaskan kakakku. Dia sudah bekerja keras. Ini semua salahku. Aku gak pantas berada di sini. Akulah. Sudah cukup. Pertunjukan yang bagus sekali. Wiji, dengan lakon menangis cantikmu, sangat disayangkan kamu gak jadi aktor. Meski cuma jadi figuran. Dan kamu, apa otakmu kebanjiran air? Kamu percaya semua sandiwaranya? Aku pulang. Apa mereka menindasmu?
Nggak juga. Aku cuma merasa jijik. Aku selalu merasa mau pergi dan memulai jalanku sendiri. Tapi aku nggak bisa meninggalkan nenek. Dia satu-satunya yang dari keluarga itu yang sangat menyayangiku. Kalau begitu, biar dia tinggal bersama kita. Tapi aku nggak tahu apa dia mau meninggalkan rumah Chandra demi tinggal bersama kita. Lagi pula selepas kita menikah. Kamu nggak perlu cemas soal itu. Selama itu keinginanmu. Kenapa kamu baik sekali padaku? Apalagi tugasku sebagai tunanganmu. Sudahlah, jangan bersedih lagi. Jalan saja ke depan, menuju pesta ulang tahun yang kubuat untukmu. Shelley, Baju itu terlihat sangat cantik. Aku ingat ini warna kesukaan Bayu. Aku ingat saat kami kecil, setiap aku memakai warna ini, Bayu selalu bilang aku terlihat seperti putri dalam dongeng. Begitu ya? Apa dia bilang padamu kalau sekarang dia benci sekali pada warna putih? Katanya seperti selimut rumah sakit. Kami besar bersama. Dia mau manjat pohon demi mengambil aprikot buatku. Bahkan menerima hukuman demi aku. Sayang sekali hidup jadi begini ya. Aku berakhir dengan menikahi kakaknya. Tapi aku tahu di dalam hatinya adalah, Nona Wanda, kamu kira selepas mendengar ini aku akan patah hati sehingga aku melepas Bayu dan memberikannya padamu? Bukan begitu maksudku. Bayu bukan barang dagangan. Aku gak berhak untuk melepasnya. Dan bagimu, kakaknya Bayu belum lama pergi. Tapi kamu sudah melirik pada adik iparmu. Apa kamu gak takut pada kakaknya Bayu melihatmu dan jadi patah hati? Shelley, izinkan aku bersulang. gaunku. Ibu lama lagi, aku sudah banyak melihatnya. Kamu nggak apa-apa? Bayu, kenapa Shelley begini padaku? Apa kesalahanku? Apa sudah cukup aktingnya? Apa harus ku bilang pada Bayu soal ini? Gak perlu, aku dulu yang mencari tahu. Selamat ulang tahun. Apa begitu? Ada juga ini. Perjanjian kepemilikan bersama semua aset atas namaku. Ada 2 pagi ini. Kamu semangat sekali, Nyonya Sally. Aku mencari bunga setan yang disimpan kakakmu. Lepaskan! Kematian kakakmu sebenarnya. Jangan ungkit soal itu. Tuan! Keluar! Gimana bisa kau terluka begini? Apa kamu mencemaskanku? Tuan, kami sudah tangkap basah. Jangan bergerak. Bersikaplah sopan. Kenapa? Karena ini menyangkut Wanda. Dan kamu gak bisa melepas teman masa kecilmu. Sejak kapan kamu belajar mancingku dengan pertanyaan bodoh itu? Kalau gitu jelaskan padaku. Kenapa Wanda punya foto ini? Kenapa? Tuan, ini kopi yang kamu minta. Gak perlu. Bahkan di rumah sendiri pun harus tetap waspada. Semua ini Selama 3 tahun ini, aku mengumpulkan bukti yang berhubungan dengan kematian kakakku. Aku gak bisa mengambil resiko kasih tahu mereka. jadi kamu gak kasih tahu aku karena kamu takut dalang di belakangnya. Aku akan tunjukkan detailnya sebentar lagi. Apa Tuan Bayu sekarang jadi pencuri? Bakar kalau sudah selesai.
mana kamu dapatkan semua ini? Aku hampir tertangkap anjing mereka. Di makan malam keluarga besok lusa, Wanda akan bertemu dengan pendukungnya. Bermainlah denganku. Apa ini cukup? Nyonya Sally memang sangat berbakat. Baiklah, kita lihat siapa yang datang. Wah, bukannya ini Nyonya Sally yang terhormat? Larut sekali memanggilku kakak ipar. Apa Bayu nggak marah? Jangan bermain bodoh lagi. Berkas yang kamu curi dari keluarga Sean di mana semuanya? Maksudmu itu bukti kamu meracuni kakaknya Bayu? Atau rekaman kamu menyuap dokter? Jadi cemas ya? Bahkan aku belum sebut gimana caramu menggelapkan uang 300 miliar milik grup Sean. Kamu kira Bayu akan menyelamatkanmu? Saat ini dia sedang konferensi video dengan klien luar negeri. Kalau berani menyentuhku, semua berkas itu akan dibocorkan ke internet. Apa kamu tahu? Saat aku meracuni Septian, dia juga mencoba mengancamku dengan pecahan kaca di lehernya. Sayang sekali, potongan yang dia buat terlalu dangkal. Nona Wanda, kabar buruk. Keluarga saya datang bersama pengawalnya. Memang kenapa kalau mereka datang? Aku sudah atur bom di tempat ini. Shh. Aku cuma menunggunya datang untuk melihat wajah putus asamu. Hei. Lepasin! Lepasin aku! Sudah cukup senang-senangnya. Lama sekali datangnya. Oh, aku lupa kasih tahu kamu. Antingku ini kamera khusus yang dibuat oleh Bayu. Hei. Kamu. Lepasin aku! Bayu! Kita buat perhitungan dulu dengan Wanda. Gak perlu buru-buru. Aku mau kasih dia pengalaman. Gimana rasanya dia nanti orang-orang yang dia percaya. Aku mau kasih dia pengalaman. Gimana rasanya dia nanti orang-orang yang dia percaya. Kamu anjing ya? Ini pelacak baru. Kalau kamu berani mematikannya lagi, aku akan gunakan rantai emas untuk menguncimu di ranjang. Sekarang kita impas. Sekarang kamu bisa kasih tahu aku kenapa kamu sengaja biarkan aku terculik. Karena cuma dengan begitu dia mau mengakui pembunuhan kakakku. Aku mengundang semua orang di sini untuk mengklarifikasi suatu hal. Hah? Ini pembunuhan. Wanda, istri dari kakakku, salah satu orang yang membunuhnya. Septian harus mati. Dia mengetahui tentang urusanku dengan organisasi luar negeri. Aku harap kalian melaporkan kebenaran ini. Tambahan lagi. Aku akan mengumumkan pernikahanku. Di tanggal 28 kami akan mengirimkan undangannya. Aku harap kalian bisa hadir. Wah, Nona Sally, sebagai tunangan, gimana pendapatmu? Bagus, aku akan ikuti arahannya. Kita lihat siapa yang mengikuti siapa. Jadi apa Tuan Bayu suka kalau aku mendengarnya? Aku suka kalau kamu mendengarku dalam urusan tertentu. Tuan Bayu, syarat kami sudah sangat menguntungkan. Kalau kita tanda tangani hari ini, pembagian teknis akan segera dimulai. Grup Sean akan mendapatkan prioritas akses ke pasar dunia. Pak John, bisnis dibangun di atas integritas. Dalam daftar teknis yang kamu siapkan, sepertinya ada modul yang berkas wewenangnya hilang. Itu cuma detail teknis. Tim hukum kami sedang menyiapkannya. Dalam 3 hari mereka akan menyiapkannya.
Dan ini... Maaf mengganggu, aku datang untuk mengantarkan berkas darurat untuk Mbak Bayu. CEO dari grup W punya pacar gelap di bagian TI. Datanya akan dibocorkan melalui akunnya malam ini. Kamu yakin? Aku sudah mencatat alamat IP-nya. Saat ini masih diperiksa. Proyekli rahasia. Gimana mungkin dia tahu soal itu? Sepertinya prediksinya akan jadi kenyataan lagi. Apa mungkin dia punya kuasa melihat masa depan? Hentikan kerjasamanya. Aku harus menyelidiki seseorang dulu. Tuan Bayu, apa maksudnya ini? Waktu kami sangat berharga. Tepat sekali. Waktuku juga sangat berharga. Pak Ali, ambil alih bagian TI dan selidiki rekam jejak grup W selama 3 bulan terakhir. Oh, dan fokus pada akun Marsha. Baik, Pak. Ini pelanggaran komersial. Sudah ketemu. Saluran terenkripsi sedang pindahkan data 300 giga. Penerimanya adalah server grup Zai. Keluarga Zai. Gimana kamu bisa tahu semuanya? Bahkan kelemahan basis data mereka. Aku cari tahu latar belakang grup W. Sally, apa kamu tahu kalau bulu matamu berkedip saat berbohong? Sejak kapan kamu mulai mempercayakan wanita melakukan bisnis, Pak Bayu? Kemampuan meretas wanita ini mengesankan sekali. Pak John, mendobrak masuk kantor orang lain. Sepertinya dalam etika bisnis garamu unik juga. Hasil lebih baik daripada mencuri berkas melalui tunangan. Kabar berita besok pasti luar biasa. Grup Sen mencuri rahasia dagang. Pak John, cantik sekali cincin kawinmu itu. Tapi kamu lupa mengambilnya pagi ini di apartemen pacar gelapmu ya? Percaya atau enggak, tunanganku bisa menghancurkan harga sahammu dalam 1 jam. Misalnya dengan mengirim foto intimmu dengan Nona Marsha secara besar-besaran. Ayo pergi. Bayu, kamu ngapain? Sepertinya tunanganku bisa melihat masa depan. Aku pikir kamu akan bilang aku mencampuri. Aku cuma nggak suka kamu masuk sendiri. Ingat untuk membawa pengawalmu. Kalau bukan karena untukku, kamu sudah menandatangani hidupmu. Kenapa keluarga Zai ikut campur? Apa yang dilakukannya? Permainan baru saja dimulai. Teman lamaku. Paman kecil, berdasarkan hukum pasal 17 yang kita sebut rapat darurat pengurus. Karena urusan pribadi, grup kita sudah kehilangan grup W yang merupakan rekan strategis. Para pemegang saham sangat khawatir. Ya tentu saja. Masalah pribadi. Maksudmu menolak pendatanganan kesempatan dengan mata-mata perusahaan? Atau mungkin bukti yang kudapatkan tentang seseorang yang mendanai grup W? Karena kamu meragukan keputusanku, aku bisa mengalihkan wewenangku. Ini yang sudah menyuap 3 orang direktur. Tapi Pak Ali dan Pak Wardi belum memutuskan. Aku melihat putranya Pak Ali menderita hutang judi senilai 30 miliar dan jatuh temponya adalah minggu depan. Dan kalung favorit istrinya Pak Wardi sebenarnya kado dari pacar gelapnya. Nona Sally, kenapa berkunjung ke sini? Akhir-akhir ini putramu kerap mengunjungi kasino Bamyu. Aku sarankan kamu membekukan kartunya. Lagi pula, sesuatu akan berjalan gak baik di permainan kartu Selasa depan. Gimana kamu bisa tahu? Ini adalah nomor informan VIP dari grup Sean. Masih ada waktu untuk menghubunginya dan menghentikan jet pribadinya. Pembeli kalung berlian biru itu adalah Pak Wardi dari keluarga Zai. Dan kode apartemen pacar gelapnya merupakan tanggal ulang tahun dari Pak Zai. Dasar anjing tua, dia bilang padaku dia membelinya di pelelangan bulan lalu. Besok di rapat pengurus, kamu tahu harus mendukung siapa kan? Ini warisan keluarga Sean, sekarang diturunkan padamu mantuku.
Mulai hari ini dan kedepannya kamu tunanganku. Dan kasih perintah, segera hentikan kerjasama dengan grup Zai sekarang juga. Dimengerti? Apa kamu nggak merasa takut? Aku bisa melihat kamu berkhianat di masa depan. Lalu kenapa kamu nggak melihat? Berapa kali aku akan menciummu setiap malam? Ini kan... kurang alunan harmonika. Aku sangat kehilangan tetanggaku saat aku belajar di luar negeri. Setiap kali aku memainkan lagu ini, dia selalu menemaniku bermain harmonika. Akhirnya aku menemukanmu, gadis pianoku. Melodi ini... Nona Joan? Kamu akhirnya mengenaliku. Aku agak tertarik pada Yan. Sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya. Musik yang dimainkan Yan seperti yang dimainkan temanku di luar negeri. Nona Joan, walaupun kami belum pernah berjumpa, tapi musik kami sangat cocok. Kalau kamu tahu soal Nona Joan, Nggak mungkin. Nona Joan itu sebenarnya... pakaian wanita cocok sekali buatku kan? Dulu, aku cuma mau hidup sebagai orang lain. Aku nggak menyangka jumpa denganmu. Keponakanku punya hobi yang unik, berpakaian seperti gadis untuk menipu wanita. Hah, kamu datang tepat waktu, paman kecil. Kenapa nggak kamu jelasin kalau ada campur tanganmu dalam kebangkrutan keluarga Zai? Bisnis itu perang. Benar sekali. Tapi apa kamu tahu, tunangan kesayanganmu nggak pernah kasih tahu identitasmu yang sebenarnya. Apa maksudmu? Kenapa nggak kamu tanya Pak Bayumu, foto seperti apa yang mungkin disembunyikan dalam keluarga Chandra? Permainan baru saja dimulai, temanku tersayang. Jangan sentuh itu. Kalau gitu, bisa kamu kasih tahu yang sebenarnya? Ibu, laporan ini jelas menyatakan DNA Sally sama sekali gak cocok denganku. Selama 20 tahun keluarga Chandra sudah membesarkan anak yang keaslian yang gak diketahui. Ada beberapa hal yang gak kamu ketahui. Sebenarnya, jangan terlalu heboh. Ibu, mulai sekarang kasih tahu aku semuanya. Anak itu jelas. Nona, kamu gak apa-apa? Di kehidupanku yang lalu. Hah? Tanda air ini gak benar. Kertasnya bolak-balik. Ini palsu. Jadi semua orang tahu, kecuali aku. Jadi di sini dia tinggal dulu.
kamu membaca surat ini, artinya aku sudah gak ada. Keluarga Chandra gak akan mengetahui anak ini. Alman yang menyuap dokter untuk menyatakan mentalku gak stabil. Tapi tolong, lindungi dia ya. Alman, ternyata kamu yang membunuhnya. Nenek, siapa John itu? Dia itu ibumu. Tapi saat dia mengandungmu, Alman menjebaknya, membuat dia meninggal saat melahirkan. Jadi, kamu membawaku pulang dan membesarkanku sebagai putri keluarga Chandra. Dia memintaku untuk melindungimu. Tapi Alman ingin kamu pergi karena dia tahu kamu bukan keturunan Chandra. Menyentuh sekali. Perempuan tua ini sudah 20 tahun bersandiwara. Ayo kita siarkan secara langsung dan perlihatkan ke semua orang kalau ini palsu. Nona Sally, laporan hari ini mengabarkan kalau kamu bukan keturunan dari Chandra. Gimana tanggapanmu soal itu? Aku memang bukan keturunan Chandra. Tapi ibuku Joan adalah karyawan dari grup Chandra. Dan perempuan yang dicintai ketua semasa mudanya. Ibu, aku putrimu. Kenapa? Kamu putri mantan istri brengsek. Kamu gak pantas jadi putriku. Aku lupa kasih tahu kalau Wiji satu-satunya putri kandungku. Ibu, kenapa kamu lakukan ini padaku? Dan bagi Nyonya Alman, Jalang ini hamil. Lenyapkan saja dia. Akan kubayar berapapun. Menciptakan kecelakaan hal yang paling bersih. Gak ada saksi, gak ada bukti. Bukti-bukti nggak bisa dibantah. Alman dan Wiji ikut biro penegak hukum soal latar belakang istriku. Bukan urusan orang lain untuk menilai. Pak Bayu, apa kamu tahu kebenaran identitas Nona Shelly? Apa ini berdampak pada bersatunya keluarga kalian? Aku tahu. Dan yang kucinta dari dia bukanlah gelar pewaris Chandra. Di pesta kemenangan nanti malam aku akan menagih bunga. jadi kamu sudah lama tahu tentang kelahiranku. Tapi kamu putri siapa bukanlah masalah buatku. Karena sekarang kamu milikku. Berlian di baju pengantin itu asli. Jangan bercanda. Bulan lalu Pak Bayu membeli 3 tambang berlian di Apsel. Kamu yang pertama. Selama bertahun-tahun, sudah banyak wanita yang mengejar posisi sebagai istriku. Jumlahnya banyak sekali. Di antaranya mencoba mendekati ibuku dengan segala cara. Tapi dengan metode yang konyol. Baru kamu yang pertama. Jangan berpikir untuk jatuh cinta padaku. Kalau enggak, perjanjian kita batal. Jangan cemas Pak Bayu. Aku tahu lebih baik dari siapapun. Kalau rasa itu nggak berguna sama sekali. Hah? Gimana bisa kamu terluka? Apa kamu mencemaskanku? Anak ini akhirnya. Pak Bayu, apa kamu menerima? Enggak. Hah? Aku nggak mau kasih dia kesempatan sekecil apapun. Langkahi aku sekali lagi, dan kubuat kamu bergadang 1 malam lagi. Dalam hidup ini, aku akan membalas dendammu.
akan kuhapus air matamu dan hidupmu. Aku yang putuskan. Kalau begitu biar kulihat berapa kali Nyonya Sally memohon ampunanku malam ini. Hei, upacaranya belum selesai.